Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam lembar-lembar awal sejarah Islam, terdapat sebuah kisah yang penuh ketegangan dan jarang dibahas secara mendalam. Sebuah kisah tentang kaum yang sebenarnya mengenal tanda-tanda kenabian yang disebut dalam kitab mereka. Namun ketika Nabi itu benar-benar datang, sebagian dari mereka justru menolak dan bahkan memusuhinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang mereka ketahui tentang Nabi Muhammad sebelum beliau datang? Dan mengapa penolakan itu kemudian berubah menjadi konflik besar di kota Madinah? Dan inilah, Yahudi menolak Nabi Muhammad, inilah alasan mereka. Di tengah padang pasir Arabia yang luas, jauh sebelum kabar kenabian Muhammad menyebar ke seluruh jazirah, sudah ada sebuah komunitas yang menyimpan kitab, silsilah, dan pengetahuan tentang para nabi terdahulu. Mereka adalah kaum Yahudi yang menetap di berbagai oasis seperti Madinah, Khaybar, dan Wadi Al-Qura. Mereka bukan penduduk asli Arab, tetapi kelompok yang datang berabad-abad sebelumnya, membawa Taurat, membawa tradisi para nabi, Bani Israel, dan membawa satu keyakinan besar yang terus mereka ulang dalam percakapan sehari-hari. Keyakinan bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman. Riwayat-riwayat sejarah yang diriwayatkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa berita tentang nabi terakhir bukanlah rahasia di kalangan mereka. Sebagian besar ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir ketika menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 89 menerangkan bahwa kaum Yahudi di Madinah telah lama mengetahui kabar kedatangan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka sering menjadikannya sebagai ancaman kepada suku-suku Arab yang menyembah berhala. Mereka mengatakan bahwa ketika Nabi terakhir datang, mereka akan mengikutinya dan bersama Nabi itu mereka akan mengalahkan kaum Arab sebagaimana dahulu kaum Ad dan kaum Iram dihancurkan. Kalimat ancaman itu tercatat dalam berbagai riwayat tafsir yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in. Maknanya sederhana, tetapi sangat jelas. Kaum Yahudi tidak menolak konsep Nabi terakhir. Justru, mereka menunggunya. Mereka meyakini bahwa seorang Nabi besar akan muncul di wilayah ini. Mereka mengenali tanda-tanda waktunya. Mereka bahkan menyebutnya dalam percakapan mereka dengan penuh keyakinan. Namun, sejarah bergerak dengan cara yang sering mengejutkan. Ketika Muhammad bin Abdullah benar-benar diangkat menjadi nabi di kota Mekah, kabar itu tidak langsung sampai kepada seluruh jazirah. Dakwahnya pada awalnya hanya dikenal oleh orang-orang terdekat. Sebagian kecil penduduk Mekah mendengarnya, sebagian lagi menolaknya. Tahun demi tahun berlalu dalam tekanan dan penentangan, hingga akhirnya peristiwa hijrah mengubah arah sejarah. Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, kota itu bukanlah kota kosong. Madinah adalah kota dengan struktur sosial yang rumit. Ada suku Aus dan Khazraj dari kalangan Arab. Ada pula 3 kelompok besar, Yahudi yang memiliki pengaruh ekonomi dan intelektual yang kuat. Mereka adalah Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka memiliki benteng-benteng, mereka memiliki kebun kurma yang luas. Mereka juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar orang Arab saat itu, yaitu tradisi membaca kitab suci. Di antara mereka terdapat para ulama Yahudi yang dikenal sangat memahami Taurat. Mereka mempelajari nubuat-nubuat para nabi Bani Israel. Mereka menafsirkan tanda-tanda kedatangan nabi terakhir. Dan menurut banyak riwayat yang dinilai kuat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian dari mereka sebenarnya mampu mengenali Nabi Muhammad sebagaimana seseorang mengenali anaknya sendiri. Ini bukan sekadar ungkapan retoris. Al-Quran secara langsung menyebutkan hal ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang yang telah diberi kitab mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini menjadi salah satu kunci dalam memahami ketegangan sejarah yang terjadi di Madinah. Karena ketika Nabi Muhammad tiba di kota itu, 2 fakta besar
bertemu pada satu titik yang sama. Fakta pertama, kaum Yahudi telah lama menunggu kedatangan Nabi terakhir. Fakta kedua, Nabi itu kini benar-benar hadir di hadapan mereka. Pertanyaannya kemudian berubah menjadi jauh lebih serius. Jika mereka telah mengetahui tanda-tandanya, jika mereka telah menunggu kedatangannya selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama beberapa generasi, mengapa sebagian besar dari mereka justru menolak Nabi Muhammad ketika beliau datang? Disinilah sejarah mulai membuka lapisan yang jarang dibahas secara mendalam. Riwayat Syahih menunjukkan bahwa sebagian kecil ulama Yahudi memang menerima kebenaran itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Abdullah bin Salam. Ia adalah seorang ulama Yahudi di Madinah yang sangat dihormati oleh kaumnya. Ia dikenal luas karena kedalaman ilmunya tentang Taurat. Ketika ia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad telah tiba di Madinah, ia datang untuk melihat sendiri. Riwayat ini tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Salam mengatakan bahwa ketika ia melihat wajah Nabi Muhammad untuk pertama kali, ia langsung mengetahui bahwa wajah itu bukan wajah seorang pendusta. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut hanya dapat dijawab oleh seorang nabi. Nabi Muhammad menjawab semuanya dengan jelas. Pada saat itu juga Abdullah bin Salam memeluk Islam, namun peristiwa ini justru memperlihatkan sesuatu yang lebih besar. Karena setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, Nabi Muhammad meminta para pemimpin Yahudi untuk memberikan penilaian tentang dirinya. Mereka memuji Abdullah bin Salam sebagai orang paling alim di antara mereka. Tetapi ketika Nabi Muhammad memberitahu bahwa Abdullah bin Salam telah memeluk Islam, mereka langsung membalikan sikap mereka dan mengatakan bahwa ia adalah orang paling buruk di antara mereka. Perubahan sikap yang tiba-tiba itu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketegangan mulai muncul di antara komunitas Yahudi dan Nabi Muhammad di Madinah. Dan dari titik inilah pertanyaan besar mulai terbuka. Apakah penolakan mereka benar-benar karena mereka tidak mengenali Nabi Muhammad? Ataukah ada alasan lain yang jauh lebih dalam? Alasan yang tidak sekadar berkaitan dengan teologi, tetapi juga berkaitan dengan sejarah panjang Bani Israel, identitas kenabian, dan harapan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Sejarah tidak menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat sederhana. Sebaliknya, ia menyimpannya dalam serangkaian peristiwa yang terjadi setelah kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Peristiwa-peristiwa itu terekam dalam hadis-hadis syahih, dalam ayat-ayat Al-Quran, dan dalam catatan para ulama sejarah Islam yang meneliti masa awal kenabian dengan sangat teliti. Dan ketika lembaran-lembaran itu dibuka, satu demi satu, tampak sebuah pola yang sangat jelas. Penolakan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari sesuatu yang jauh lebih lama, sesuatu yang sudah ada, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sesuatu yang berkaitan dengan siapa yang berhak membawa kenabian terakhir di muka bumi. Ketika Nabi Muhammad mulai menetap di Madinah, suasana kota itu berubah secara perlahan namun pasti. Dakwah yang sebelumnya tersembunyi di Mekah kini berkembang di ruang yang lebih terbuka. Kaum Aus dan Khazraj yang telah berbaiat dalam peristiwa Baiat Aqobah mulai membangun masyarakat baru bersama Nabi Muhammad. Masjid didirikan, hukum mulai ditegakkan, dan satu demi satu ayat Al-Quran turun mengatur kehidupan masyarakat yang sedang tumbuh. Namun, di balik perubahan itu, kaum Yahudi Madinah mengamati dengan sangat teliti. Mereka bukan orang-orang yang tidak memahami konsep kenabian. Justru sebaliknya, selama berabad-abad, mereka hidup dengan kisah para nabi Bani Israel. Mereka mengetahui bagaimana Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka mengetahui bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memimpin kerajaan besar. Mereka juga mengetahui bagaimana para nabi datang silih berganti di tengah kaum mereka untuk memperbaiki penyimpangan. Tradisi panjang itu membuat mereka memiliki satu keyakinan yang sangat kuat bahwa kenabian adalah warisan yang berjalan di dalam garis keturunan Bani Israel. Disinilah salah satu ketegangan besar mulai terlihat. Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail,
putra Nabi Ibrahim, yang menetap di tanah Arab. Sementara sebagian besar nabi yang dikenal oleh kaum Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak, saudara Ismail. Perbedaan garis keturunan ini bukan sekadar detail sejarah. Dalam banyak riwayat tafsir yang dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa sebagian ulama Yahudi mengetahui bahwa nabi terakhir akan muncul di wilayah Arab. Tetapi mereka tetap berharap bahwa nabi itu akan berasal dari Bani Israel. Harapan itu bukan sekadar keinginan pribadi. Ia telah menjadi bagian dari identitas kolektif mereka selama berabad-abad. Ketika Al-Quran kemudian menjelaskan sikap mereka, ayat-ayatnya menggambarkan situasi ini dengan sangat jelas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 menyebutkan bahwa ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka justru mengingkarinya. Ayat ini menggambarkan sebuah ironi sejarah yang sangat tajam. Mereka menunggu nabi terakhir, mereka mengetahui tanda-tandanya, tetapi ketika nabi itu benar-benar datang, mereka menolaknya. Mengapa? Riwayat-riwayat sejarah menunjukkan bahwa penolakan itu tidak selalu diungkapkan secara terbuka pada awalnya. Sebagian pemimpin Yahudi memilih jalur lain. Mereka mulai menguji Nabi Muhammad dengan berbagai pertanyaan yang mereka anggap hanya dapat dijawab oleh seorang nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa sekelompok ulama Yahudi datang kepada Nabi Muhammad dan mengajukan pertanyaan tentang beberapa perkara yang tersembunyi dalam Taurat. Salah satunya adalah tentang ruh. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia adalah ujian yang dirancang untuk melihat apakah Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu. Jawaban terhadap pertanyaan itu kemudian turun dalam wahyu Al-Quran, yaitu Quran, Surat Al-Isra ayat 85 yang menjelaskan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhan, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jawaban ini tidak menjelaskan hakikat ruh secara rinci, tetapi justru menunjukkan bahwa ilmu manusia tentang ruh sangat terbatas. Bagi ulama Yahudi yang memahami tradisi kenabian, jawaban ini memiliki makna yang sangat dalam, karena para nabi sebelumnya juga tidak menjelaskan hakikat ruh secara detail. Namun peristiwa-peristiwa seperti ini tidak membuat seluruh komunitas Yahudi menerima Nabi Muhammad. Sebaliknya, ketegangan justru semakin terlihat ketika perdebatan mulai terjadi secara terbuka. Salah satu perdebatan yang tercatat dalam riwayat Sahih berkaitan dengan hukum rajam dalam Taurat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa sekelompok Yahudi datang kepada Nabi Muhammad membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang telah berzina. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk memberikan keputusan hukum. Namun, di balik permintaan itu tersembunyi sesuatu yang lebih rumit. Para ulama Yahudi pada masa itu sebenarnya mengetahui bahwa hukum rajam tercantum dalam Taurat bagi pezina yang sudah menikah. Tetapi dalam praktiknya mereka mulai mengganti hukum itu dengan hukuman yang lebih ringan. Mereka menutupi bagian Taurat yang menjelaskan rajam. Nabi Muhammad kemudian meminta mereka untuk membawa Taurat. Ketika Taurat dibuka, seorang ulama Yahudi mencoba menutupi bagian ayat yang menyebutkan rajam dengan tangannya. Tetapi Abdullah bin Salam yang telah masuk Islam melihat hal itu dan meminta agar tangan itu diangkat. Ketika tangan itu diangkat, ayat tentang rajam terlihat jelas. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana konflik antara kebenaran wahyu dan kepentingan kelompok mulai terbuka di Madinah. Kaum Yahudi tidak dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui hukum Taurat, karena dalam peristiwa itu beliau justru mengungkap hukum yang mereka sembunyikan. Namun, pengungkapan kebenaran tidak selalu membuat seseorang menerima kebenaran. Kadang-kadang justru sebaliknya, ia membuat penolakan menjadi semakin keras. Seiring berjalannya waktu, diskusi antara Nabi Muhammad dan para ulama Yahudi tidak hanya berkisar pada hukum. Mereka juga memperdebatkan konsep kenabian, wahyu, dan sifat para nabi.
Sebagian dari mereka bahkan mulai mempertanyakan, mengapa wahyu turun kepada Nabi Muhammad, bukan kepada salah satu ulama dari kalangan mereka. Pertanyaan ini sebenarnya mengungkap sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan teologi. Ia menyentuh masalah kehormatan, kekuasaan, dan posisi sosial. Karena selama berabad-abad, kaum Yahudi memandang diri mereka sebagai umat yang membawa warisan para nabi. Mereka adalah penjaga kitab. Mereka adalah ahli hukum Taurat. Mereka memiliki struktur keagamaan yang kuat. Kemunculan Nabi Muhammad dengan wahyu Al-Quran membawa perubahan besar terhadap struktur itu. Jika Nabi Muhammad benar-benar nabi terakhir, maka pusat kenabian tidak lagi berada di tangan Bani Israel. Ia berpindah kepada keturunan Ismail di tanah Arab. Dan perubahan ini bukan hanya perubahan spiritual. Ia adalah perubahan sejarah yang sangat besar. Perubahan yang oleh sebagian orang diterima sebagai kebenaran wahyu, tetapi oleh sebagian yang lain justru dianggap sebagai ancaman terhadap warisan yang selama ini mereka jaga. Hari-hari di Madinah terus berjalan. Namun hubungan antara Nabi Muhammad dan sebagian pemimpin Yahudi tidak pernah benar-benar menjadi tenang. Pada permukaan terlihat dialog dan perjanjian, tetapi di balik itu tersimpan ketegangan yang semakin lama semakin jelas. Salah satu fakta yang jarang dibahas secara mendalam adalah bahwa kaum Yahudi Madinah sebenarnya telah memiliki gambaran geografis tentang tempat munculnya nabi terakhir. Riwayat-riwayat sejarah yang dinukil oleh para ulama seperti Ibnu Ishaq dan dijelaskan kembali oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa sebagian ulama Yahudi dahulu pindah ke wilayah Yatsrib karena mereka meyakini bahwa tempat itu dekat dengan lokasi kemunculan Nabi akhir zaman. Mereka membaca tanda-tanda itu dari kitab-kitab mereka. Mereka memahami ciri-ciri wilayahnya. Sebuah kota yang memiliki kebun kurma. Sebuah kota yang berada di antara dua hamparan batu hitam. Sebuah kota yang akan menjadi tempat hijrah Nabi terakhir. Madinah memiliki semua ciri itu. Karena itulah sebagian komunitas Yahudi menetap di sana sejak lama. Namun, sejarah kembali bergerak dengan cara yang mengejutkan. Ketika nabi yang mereka tunggu benar-benar datang ke kota itu, mereka menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan lama mereka. Nabi itu bukan dari Bani Israel. Ia berasal dari keturunan Ismail. Dan kenyataan ini mengguncang sebagian keyakinan yang selama ini mereka bangun. Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa penolakan mereka tidak selalu dilakukan dengan satu cara. Ada yang menolak secara terbuka, ada yang memilih perdebatan intelektual, ada pula yang mencoba menguji Nabi Muhammad dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat rinci tentang wahyu. Salah satu peristiwa yang terkenal berkaitan dengan seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Syuriah. Ia dikenal sebagai salah satu orang yang paling menguasai Taurat di Madinah. Ketika perdebatan tentang hukum rajam terjadi, sebagian pemimpin Yahudi akhirnya membawa Abdullah bin Syuriah untuk memastikan isi Taurat. Mereka mengetahui bahwa jika ada orang yang tidak mungkin berbohong tentang isi kitab mereka, maka orang itu adalah Abdullah bin Syuriah. Dalam riwayat yang dinukil oleh para ulama tafsir, disebutkan bahwa Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Syuriah untuk bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Pertanyaan Nabi Muhammad sangat sederhana. Apakah benar Taurat memerintahkan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah? Pada awalnya, Abdullah bin Syuriah mencoba menghindari jawaban langsung. Tetapi setelah diminta bersumpah dengan nama Allah, ia akhirnya mengakui bahwa hukum rajam memang ada di dalam Taurat. Pengakuan ini sebenarnya sangat besar maknanya. Karena ia menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak berbicara tanpa dasar. Bahkan hukum yang ia putuskan sesuai dengan isi kitab yang dipegang oleh kaum Yahudi sendiri. Namun seperti banyak peristiwa lain dalam sejarah manusia, pengakuan terhadap fakta tidak selalu menghasilkan penerimaan terhadap kebenaran yang lebih besar. Sebagian pemimpin Yahudi tetap menolak untuk mengakui kenabian. Nabi Muhammad Al-Quran kemudian menggambarkan sikap ini dalam beberapa ayat yang sangat tegas. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Ali Imran, ayat 71, yang menjelaskan bahwa
"Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya?" Ayat ini bukan sekadar kritik teologisis. Ia menggambarkan sebuah pola perilaku yang mulai terlihat di Madinah. Sebagian ulama Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad sesuai dengan nubuat dalam kitab mereka. Mereka mengenali tanda-tanda kenabian itu. Namun pengakuan terhadap kenyataan tersebut berarti menerima perubahan besar dalam sejarah keagamaan mereka. Dan perubahan itu tidak mudah diterima. Dalam banyak penjelasan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan bahwa salah satu sebab penolakan mereka adalah hasad atau rasa iri. Al-Quran menyebutkan hal ini secara jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Ayat itu menjelaskan bahwa banyak dari ahli kitab ingin mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman, karena rasa iri yang ada dalam diri mereka setelah kebenaran menjadi jelas bagi mereka. Rasa iri ini tidak muncul tanpa sebab. Selama berabad-abad, kaum Yahudi melihat kenabian sebagai kehormatan yang melekat pada Bani Israel. Para nabi berasal dari keturunan mereka. Wahyu turun kepada nenek moyang mereka. Kitab-kitab suci berada di tangan mereka. Ketika Nabi Muhammad datang dengan Al-Quran yang menyempurnakan wahyu sebelumnya, kehormatan kenabian itu tidak lagi terbatas pada Bani Israel. Ia menjadi risalah yang ditujukan kepada seluruh manusia. Perubahan ini membawa dampak besar pada struktur sosial dan keagamaan di Madinah. Sebagian orang Yahudi mulai menyebarkan keraguan di kalangan masyarakat. Mereka mencoba menimbulkan pertanyaan tentang wahyu Al-Quran. Mereka bertanya, mengapa wahyu tidak turun sekaligus? Mereka mempertanyakan beberapa kisah para nabi. Pertanyaan ini tercatat dalam berbagai ayat Al-Quran yang turun sebagai jawaban atas perdebatan tersebut. Namun di tengah semua penolakan itu, ada satu fakta yang sering luput dari perhatian. Tidak semua orang Yahudi menolak Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka justru menerima Islam setelah melihat bukti-bukti kenabian beliau. Selain Abdullah bin Salam, ada juga tokoh lain yang dikenal menerima kebenaran tersebut. Riwayat-riwayat tentang mereka menunjukkan bahwa ketika seseorang membaca Taurat dengan jujur dan melihat kesesuaian antara nubuat dan kenyataan, maka jalan menuju keimanan menjadi terbuka. Namun jumlah mereka tidak banyak. Mayoritas pemimpin Yahudi Madinah tetap berada dalam posisi penolakan, dan penolakan itu tidak berhenti pada perdebatan intelektual. Seiring waktu, ia mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Sesuatu yang tidak lagi hanya berkaitan dengan perbedaan keyakinan, tetapi mulai berkaitan dengan kekuatan politik, perjanjian kota, dan masa depan kekuasaan di Madinah. Titik inilah sejarah memasuki babak yang jauh lebih tegang, karena hubungan antara Nabi Muhammad dan beberapa kelompok Yahudi Madinah tidak lagi hanya dibahas di dalam majelis ilmu. Ia mulai bergeser ke dalam peristiwa-peristiwa yang akan menentukan arah sejarah kota itu untuk selamanya. Seiring waktu berjalan, hubungan antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi di Madinah tidak lagi hanya berada dalam wilayah diskusi kitab dan perdebatan hukum. Situasi kota mulai berubah menjadi lebih kompleks karena setiap kelompok menyadari bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad bukan hanya kepemimpinan spiritual, tetapi juga kepemimpinan sosial dan politik. Sejak awal kedatangannya di Madinah, Nabi Muhammad membangun sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dalam sejarah sebagai Piagam Madinah. Dalam kesepakatan ini, seluruh kelompok yang tinggal di kota itu, termasuk kaum Yahudi, diakui sebagai bagian dari satu masyarakat yang hidup dalam perjanjian bersama. Isi perjanjian tersebut menegaskan bahwa setiap kelompok memiliki hak menjalankan agamanya masing-masing, tetapi mereka wajib menjaga keamanan kota dan tidak boleh bersekutu dengan musuh yang ingin menyerang Madinah. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memaksakan agama kepada kaum Yahudi, melainkan menawarkan hidup bersama dalam satu tatanan yang adil. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan perjanjian. Riwayat-riwayat sejarah yang dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
menunjukkan bahwa sebagian pemimpin Yahudi mulai memperlihatkan sikap yang semakin keras setelah melihat perkembangan Islam yang sangat cepat di Madinah. Jumlah kaum muslimin bertambah, pengaruh Nabi Muhammad semakin kuat. Banyak suku Arab yang mulai memandang Madinah sebagai pusat kekuatan baru di Jazirah Arab bagi sebagian pemimpin Yahudi. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran. Selama bertahun-tahun mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang memiliki ilmu kitab. Kedatangan Nabi Muhammad membawa pusat otoritas baru yang tidak berada di tangan mereka. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa sebagian tokoh Yahudi mulai melakukan langkah-langkah yang tidak lagi sekadar berupa perdebatan. Mereka mencoba menimbulkan keraguan di kalangan kaum muslimin yang baru memeluk Islam. Al-Quran mengabadikan salah satu strategi mereka dalam Quran Surat Ali Imran ayat 72. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian ahli kitab berkata kepada kelompok mereka, "Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada pagi hari, ingkarilah pada petang hari, agar mereka kembali kepada kekafiran." Ayat ini menggambarkan sebuah strategi psikologis yang cukup halus. Mereka berharap jika sebagian orang tampak masuk Islam, kemudian keluar kembali pada hari yang sama, maka kaum muslimin yang baru beriman akan mulai ragu terhadap ajaran yang mereka terima. Namun strategi semacam ini tidak berhasil mengguncang fondasi masyarakat muslim yang sedang tumbuh. Sebaliknya, ayat-ayat Al-Quran yang turun justru membuka satu demi satu cara yang digunakan untuk melemahkan dakwah Nabi Muhammad. Di tengah situasi tersebut, muncul pula tokoh yang secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka terhadap Islam. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam riwayat sejarah adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ia adalah seorang tokoh dari kalangan Yahudi yang memiliki pengaruh besar. Ia dikenal sebagai penyair dan juga sebagai orang yang memiliki hubungan kuat dengan berbagai kelompok di Jazirah Arab. Setelah peristiwa perang Badar terjadi dan kaum Quraisy mengalami kekalahan besar, Ka'ab bin Al-Ashraf sangat marah. Kekalahan Quraisy berarti kekuatan Islam semakin diperhitungkan di Jazirah Arab. Riwayat-riwayat yang dinukil oleh para ulama sejarah menjelaskan bahwa Ka'ab bin Al-Ashraf kemudian pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar terus memerangi Nabi Muhammad. Ia tidak hanya melakukan propaganda politik, ia juga menyusun syair-syair yang menghina Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dalam tradisi Arab pada masa itu, syair bukan sekadar sastra. Ia adalah alat propaganda yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi opini masyarakat luas. Tindakan ini memperlihatkan bahwa konflik antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi telah melewati tahap perdebatan agama, mulai masuk ke dalam wilayah konfrontasi yang lebih luas. Namun fakta yang sering dilupakan adalah bahwa konflik tersebut tidak pernah dimulai oleh Nabi Muhammad dengan paksaan agama. Justru sejak awal beliau menawarkan hidup berdampingan dalam satu perjanjian yang melindungi semua kelompok di Madinah. Yang kemudian terjadi adalah serangkaian pelanggaran terhadap perjanjian tersebut oleh beberapa kelompok yang merasa posisi mereka mulai terancam. Disinilah sejarah Madinah mulai memasuki fase yang lebih dramatis. Karena ketika perjanjian mulai dilanggar, setiap pelanggaran membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari, dan satu demi satu peristiwa besar mulai muncul dalam sejarah kota itu. Peristiwa yang akan memperlihatkan dengan sangat jelas mengapa hubungan antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi akhirnya berubah dari dialog menjadi konflik terbuka. Namun, sebelum konflik itu mencapai puncaknya, ada satu lapisan lain dari sejarah yang perlu dibuka terlebih dahulu. Lapisan yang berkaitan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar politik atau perjanjian kota. Sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan lama yang tersimpan dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman. Jika lembaran sejarah Madinah dibuka lebih jauh, terlihat bahwa perdebatan antara Nabi Muhammad dan sebagian ulama Yahudi tidak hanya terjadi dalam ruang diskusi terbuka. Ada lapisan lain
yang jauh lebih dalam, lapisan yang berkaitan dengan bagaimana mereka memahami nubuat dalam kitab-kitab mereka sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang ahli kitab sering mengutip penjelasan para sahabat dan tabi'in yang hidup sangat dekat dengan masa kenabian. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa sebagian ulama Yahudi sebenarnya telah menemukan dalam Taurat ciri-ciri nabi terakhir yang sangat rinci. Di antara ciri yang sering disebut dalam riwayat tafsir adalah bahwa nabi terakhir tidak berasal dari Bani Israel, melainkan dari keturunan Nabi Ismail. Ia akan muncul di wilayah Arab. Ia akan berhijrah ke sebuah kota yang dipenuhi kebun kurma, dan ia akan membawa kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ciri-ciri ini bukan sesuatu yang asing bagi sebagian ulama Yahudi Madinah. Ketika Nabi Muhammad tiba di kota itu dan dakwahnya mulai dikenal luas, beberapa di antara mereka mulai membandingkan apa yang mereka baca dalam kitab dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka. Sebagian dari mereka menemukan kesesuaian yang sangat mencengangkan. Riwayat-riwayat yang dinukil oleh para ulama tafsir menjelaskan bahwa ada ulama Yahudi yang diam-diam membaca Taurat dan kemudian memperhatikan kehidupan Nabi Muhammad dari kejauhan. Mereka melihat akhlaknya. Mereka melihat bagaimana beliau berbicara. Mereka melihat bagaimana wahyu turun dan bagaimana ayat 1000 Al-Quran dibacakan. Semakin lama mereka memperhatikan, semakin sulit bagi mereka untuk mengingkari kesesuaian antara nubuat lama dan kenyataan yang sedang terjadi. Namun, di titik inilah muncul satu masalah besar. Mengakui kenabian Nabi Muhammad berarti mengakui bahwa rangkaian kenabian yang selama ini dikenal oleh Bani Israel telah mencapai penutupnya di luar garis keturunan. Bagi sebagian orang yang memegang kuat identitas Bani Israel, kenyataan ini sangat berat untuk diterima. Al-Quran kemudian menjelaskan keadaan batin ini dengan sangat jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. Ayat itu menyebutkan bahwa sangat buruk apa yang mereka jual dengan diri mereka sendiri, yaitu mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ayat ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan sekadar tidak mengetahui kebenaran. Sebagian dari mereka mengetahui, mereka tidak menerima bahwa wahyu terakhir diberikan kepada seorang nabi dari keturunan Ismail. Ketegangan ini semakin terasa ketika Al-Quran mulai membacakan kisah-kisah para nabi Bani Israel. Kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman disebutkan dengan sangat jelas. Namun, dalam banyak ayat, Al-Quran juga mengingatkan bahwa Bani Israel berkali-kali menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Pengingat ini bukan sekadar cerita sejarah. Ia seperti membuka kembali pola lama yang pernah terjadi dalam sejarah Bani Israel sendiri. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 dijelaskan bahwa setiap kali datang kepada mereka seorang rasul dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sebagian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Ayat ini memberikan konteks yang sangat penting. Penolakan terhadap Nabi Muhammad bukanlah peristiwa pertama dalam sejarah panjang Bani Israel. Dalam sejarah mereka sendiri, terdapat banyak kisah tentang kaum yang menolak nabi yang diutus kepada mereka. Ayat-ayat ini dibacakan di Madinah. Sebagian ulama Yahudi menyadari bahwa Al-Quran tidak sekadar berbicara kepada kaum muslimin. Ia juga sedang membuka kembali sejarah Bani Israel di hadapan mereka. Situasi ini membuat sebagian pemimpin Yahudi semakin gelisah, karena semakin banyak orang Arab yang mendengar ayat-ayat Al-Quran mulai memahami bahwa risalah Nabi Muhammad tidak berdiri terpisah dari sejarah para nabi sebelumnya. Sebaliknya, risalah itu justru menjadi kelanjutan dari rangkaian panjang wahyu yang dimulai sejak Nabi Ibrahim. Semakin jelas hubungan ini, semakin sulit bagi para penentang Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa beliau membawa ajaran baru yang tidak memiliki dasar. Al-Quran terus menegaskan
bahwa wahyu yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Namun penegasan ini tidak membuat penolakan berhenti. Sebaliknya, sebagian pemimpin Yahudi mulai mengambil langkah yang lebih berani. Mereka tidak lagi hanya berdebat atau menyebarkan keraguan. Mereka mulai melakukan tindakan yang secara langsung melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam piagam Madinah. Dan dari sinilah sejarah Madinah memasuki babak yang jauh lebih tegang. Karena ketika perjanjian mulai dilanggar, konflik tidak lagi dapat diselesaikan hanya dengan perdebatan atau dialog. Peristiwa besar yang akan terjadi setelah itu akan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa penolakan terhadap Nabi Muhammad tidak lagi sekadar persoalan keyakinan. Ia telah berubah menjadi konflik terbuka yang akan menentukan masa depan seluruh kota Madinah. Ketika ketegangan di Madinah semakin terasa, sejarah mulai memperlihatkan bahwa penolakan terhadap Nabi Muhammad tidak lagi berada pada tingkat diskusi kitab atau perdebatan teologisis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa sebagian kelompok Yahudi mulai mengambil langkah-langkah yang secara langsung melanggar kesepakatan yang telah mereka tanda tangani bersama Nabi Muhammad. Salah satu kelompok pertama yang memperlihatkan perubahan sikap secara terbuka adalah Bani Kainuka. Mereka dikenal sebagai kelompok Yahudi yang tinggal di dalam wilayah kota Madinah dan memiliki kekuatan dalam bidang perdagangan serta kerajinan logam. Bengkel-bengkel mereka menghasilkan berbagai peralatan yang diperdagangkan di pasar Madinah. Pada awalnya mereka termasuk dalam perjanjian yang tercantum dalam piagam Madinah. Artinya mereka berada dalam perlindungan yang sama dengan kelompok lain selama mereka tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Namun setelah peristiwa Perang Badar terjadi dan kaum muslimin memperoleh kemenangan yang tidak terduga atas kaum Quraisy, suasana di Madinah berubah drastis. Kemenangan itu mengguncang banyak pihak di Jazirah Arab. Kaum Quraisy yang selama ini dikenal sebagai kekuatan besar tiba-tiba mengalami kekalahan yang sangat memukul. Sebagian kelompok di Madinah melihat kemenangan itu sebagai bukti bahwa dakwah Nabi Muhammad tidak dapat lagi dianggap sebagai gerakan kecil yang akan segera hilang. Namun reaksi Bani Kainuka justru berbeda. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa mereka mulai menunjukkan sikap meremehkan kaum muslimin. Mereka mengatakan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan di Badar tidak berarti apa-apa karena kaum Quraisy bukan ahli perang seperti mereka. Ucapan ini bukan sekadar ejekan. Ia menunjukkan bahwa sebagian dari mereka mulai memandang kekuatan Islam sebagai ancaman yang harus dihadapi. Ketegangan itu kemudian memuncak dalam sebuah peristiwa di pasar Bani Kainuka yang sering disebut dalam catatan sejarah Islam riwayat yang dinukil oleh para ulama sejarah menjelaskan bahwa seorang perempuan muslim datang ke pasar mereka untuk berbelanja. Ketika ia duduk di salah satu tempat, seorang lelaki Yahudi secara diam-diam mengikat bagian bawah pakaiannya sehingga ketika perempuan itu berdiri auratnya terbuka. Peristiwa itu membuat perempuan tersebut berteriak. Seorang lelaki muslim yang melihat kejadian itu langsung bereaksi dan membunuh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kejadian itu memicu keributan besar di pasar hingga akhirnya lelaki muslim tersebut dibunuh oleh kelompok dari Bani Kainuka. Peristiwa ini menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar karena pembunuhan terhadap seorang muslim dalam situasi seperti itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian yang menjaga keamanan bersama di Madinah. Nabi Muhammad kemudian datang menemui mereka dan mengingatkan mereka agar tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Namun, respon yang diberikan oleh Bani Kainuka justru memperlihatkan sikap yang sangat keras. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka berkata kepada Nabi Muhammad bahwa beliau tidak boleh tertipu oleh kemenangan atas kaum Quraisy. Mereka mengatakan bahwa jika beliau memerangi mereka, maka beliau akan mengetahui siapa sebenarnya ahli perang. Ucapan ini menandai perubahan yang sangat jelas. Sebelumnya,
hubungan antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi masih berada dalam wilayah perjanjian dan dialog. Tetapi kini, sebagian dari mereka mulai berbicara dengan nada tantangan terbuka. Ketika situasi seperti ini terjadi, konsekuensi dari pelanggaran perjanjian tidak dapat dihindari. Akhirnya, Nabi Muhammad memimpin pengepungan terhadap benteng Bani Kainuka. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa hari, hingga akhirnya mereka menyerah. Setelah itu, diputuskan bahwa mereka harus meninggalkan Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik pertama dalam hubungan antara Nabi Muhammad dan kelompok-kelompok Yahudi di Madinah. Karena untuk pertama kalinya, satu kelompok dari mereka harus keluar dari kota akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Namun, yang menarik adalah bahwa peristiwa ini tidak menghentikan penolakan terhadap Nabi Muhammad. Sebaliknya, kelompok Yahudi lain yang masih tinggal di Madinah mulai memperhatikan dengan sangat serius perkembangan yang sedang terjadi. Bani Nadir dan Bani Quraizah melihat bagaimana konflik dengan Bani Kainuka berakhir. Mereka menyadari bahwa keseimbangan kekuatan di Madinah telah berubah. Nabi Muhammad kini bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu. Beliau juga adalah pemimpin kota yang memiliki kekuatan politik dan militer yang nyata. Perubahan ini membuat sebagian pemimpin Yahudi mulai memikirkan langkah-langkah yang jauh lebih hati-hati. Namun, sejarah kemudian memperlihatkan bahwa ketegangan itu belum berakhir. Justru setelah peristiwa Bani Kainuka, serangkaian kejadian lain mulai muncul yang akan membawa hubungan antara Nabi Muhammad dan kelompok Yahudi Madinah ke dalam konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang tidak hanya terjadi di pasar atau dalam perdebatan kitab, tetapi konflik yang akan melibatkan rencana pembunuhan, pengkhianatan terhadap perjanjian, dan peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah awal Islam. Ketegangan antara Nabi Muhammad dan sebagian pemuka Yahudi di Madinah mencapai titik yang semakin jelas ketika wahyu baru turun secara bertahap. Wahyu itu tidak sekadar membantah tuduhan mereka, tetapi juga membuka kembali sejarah panjang yang mereka simpan dalam kitab-kitab mereka. Setiap ayat seperti menyingkap catatan lama yang selama ini hanya beredar di kalangan ulama mereka. Salah satu ayat yang sangat sering dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-146. Ayat itu berbunyi, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini bukan sekadar pernyataan teologisis. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwa ayat ini merujuk pada pengetahuan para ulama Yahudi yang mengenali ciri-ciri nabi terakhir dari Taurat. Riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam memperlihatkan gambaran yang sangat menarik. Ia adalah seorang ulama Yahudi dari Bani Kainuka yang dikenal sangat mendalam pengetahuannya tentang Taurat. Ketika ia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad telah tiba di Madinah, ia datang untuk melihat langsung. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa ia memandang wajah Nabi Muhammad dengan sangat teliti. Setelah itu, ia berkata dalam hatinya bahwa wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Abdullah bin Salam kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menurutnya hanya dapat dijawab oleh seorang nabi. Pertanyaan itu berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman dan hakikat kehidupan manusia. Nabi Muhammad menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang dan tepat. Pada saat itulah Abdullah bin Salam langsung menyatakan keislamannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagian ulama Yahudi sebenarnya mampu mengenali kebenaran tersebut ketika mereka menilai secara jujur. Namun, kisah Abdullah bin Salam juga membuka sisi lain dari konflik ini. Ia segera memperingatkan Nabi Muhammad bahwa para pemuka Yahudi memiliki sifat keras dalam mempertahankan kehormatan kelompok mereka. Ia meminta Nabi Muhammad untuk memanggil para pemimpin Yahudi terlebih dahulu sebelum mereka mengetahui bahwa ia telah masuk Islam.
Ketika mereka datang, Nabi Muhammad bertanya kepada mereka tentang kedudukan Abdullah bin Salam di kalangan mereka. Mereka menjawab bahwa Abdullah bin Salam adalah ulama terbaik mereka, anak dari ulama terbaik mereka, dan orang yang paling terpercaya di antara mereka. Namun ketika Abdullah bin Salam keluar dan menyatakan bahwa ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, reaksi mereka berubah seketika. Mereka langsung berkata bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Perubahan sikap yang sangat cepat ini menjadi bukti nyata bagaimana tekanan kelompok dapat mengalahkan penilaian objektif. Seorang ulama yang sebelumnya dihormati, tiba-tiba dianggap musuh hanya karena ia menerima kebenaran yang tidak diinginkan oleh kelompoknya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan menjadi salah satu catatan sejarah paling jelas tentang bagaimana konflik teologis itu berubah menjadi konflik sosial. Sementara itu wahyu terus turun mengungkap sikap sebagian dari mereka. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 dijelaskan bahwa ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka selalu memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal, mereka justru mengingkarinya. Ayat ini merujuk pada sebuah tradisi lama di kalangan Yahudi Madinah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh para ahli tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi sering berdoa agar seorang nabi terakhir segera diutus. Mereka bahkan menyebut-sebut nabi tersebut ketika berdebat dengan suku-suku Arab. Mereka mengatakan bahwa ketika nabi terakhir datang, mereka akan mengikutinya dan mengalahkan kaum Arab yang masih menyembah berhala. Namun ironi sejarah muncul ketika nabi yang mereka tunggu benar-benar datang. Nabi itu tidak berasal dari keturunan Bani Israel seperti yang mereka bayangkan. Ia berasal dari keturunan Ismail dari bangsa Arab. Perbedaan garis keturunan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penolakan paling kuat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa dalam Taurat sebenarnya terdapat nubuat tentang seorang nabi dari saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel dalam tradisi kitab suci merujuk kepada keturunan Ismail. Namun sebagian dari mereka menafsirkan ulang nubuat itu agar tetap berada dalam garis keturunan Bani Israel. Disinilah konflik teologis itu berubah menjadi konflik identitas. Bagi sebagian pemuka Yahudi, menerima Nabi Muhammad berarti menerima bahwa kenabian terakhir tidak berada di tangan mereka. Hal ini bukan sekadar persoalan keyakinan, tetapi juga persoalan posisi sosial dan kepemimpinan di tengah masyarakat Madinah. Situasi ini semakin menegangkan ketika ayat-ayat Quran terus membuka penyimpangan yang terjadi dalam tradisi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 menyebutkan bahwa sebagian dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada praktik penafsiran yang sengaja diubah untuk menyesuaikan kepentingan kelompok tertentu. Bagi masyarakat Madinah yang mulai mendengar wahyu-wahyu ini, peristiwa tersebut terasa seperti membuka rahasia lama yang selama ini tersembunyi di balik otoritas para ulama Yahudi. Sebagian orang mulai mempertanyakan kembali klaim lama yang sebelumnya tidak pernah diperdebatkan. Ketegangan ini tidak hanya terjadi dalam perdebatan teologis, ia juga mulai merembes ke dalam hubungan sosial dan politik di kota Madinah. Setiap ayat yang turun seolah menambah satu lapisan baru dalam konflik tersebut. Dan di balik semua itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang belum terjawab sepenuhnya. Jika sebagian ulama Yahudi sebenarnya mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad, mengapa sebagian besar pemimpin mereka tetap menolak dan bahkan memusuhi beliau? Pertanyaan itu membawa kita pada bab berikutnya dari sejarah Madinah. Sebuah bab yang memperlihatkan bagaimana penolakan tersebut akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka yang mengubah arah sejarah kota itu selamanya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di Madinah tidak lagi sekadar tersimpan dalam percakapan tertutup para pemuka Yahudi. Ia mulai muncul dalam bentuk rencana yang jauh lebih berbahaya. Catatan sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan
bahwa sebagian pemimpin Yahudi mulai memandang keberadaan Nabi Muhammad bukan hanya sebagai perbedaan keyakinan, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh mereka di Madinah. Peristiwa yang memperlihatkan hal ini terjadi bersama Bani Nadir. Mereka adalah salah satu kelompok Yahudi yang memiliki benteng-benteng kuat di sekitar Madinah dan dikenal sebagai kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi serta hubungan luas dengan berbagai kabilah Arab. Awalnya hubungan antara Nabi Muhammad dan Bani Nadir masih berada dalam kerangka perjanjian yang sama seperti kelompok lain. Mereka tetap berada dalam piagam Madinah yang menjamin keamanan bersama. Selama tidak ada pengkhianatan terhadap kesepakatan tersebut, namun sebuah peristiwa yang tercatat dalam riwayat-riwayat Syahih mulai membuka babak baru yang jauh lebih tegang. Suatu hari, Nabi Muhammad datang ke wilayah Bani Nadir bersama beberapa sahabat. Tujuan kedatangan itu berkaitan dengan pembayaran diat atau tebusan darah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian antara kaum muslimin dan beberapa kabilah di Madinah. Pada awalnya pertemuan itu berlangsung tenang. Para pemuka Bani Nadir bahkan meminta Nabi Muhammad untuk duduk menunggu di dekat salah satu rumah mereka, sementara mereka berdiskusi mengenai bantuan yang akan diberikan. Namun pada saat itulah sebuah rencana berbahaya mulai disusun secara diam-diam. Riwayat yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq dan dijelaskan kembali oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa beberapa pemimpin Bani Nadir bersepakat untuk menjatuhkan batu besar dari atas bangunan ke arah Nabi Muhammad yang sedang duduk di bawahnya. Rencana itu sederhana namun mematikan. Jika batu besar itu dijatuhkan dari atas bangunan, maka Nabi Muhammad dapat terbunuh seketika tanpa memberikan kesempatan bagi para sahabat untuk melindungi beliau. Namun rencana tersebut tidak pernah berhasil. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, disebutkan bahwa Allah memberitahu Nabi Muhammad tentang rencana tersebut melalui wahyu. Nabi Muhammad segera bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan lokasi itu tanpa menjelaskan kepada para sahabat apa yang sebenarnya terjadi. Para sahabat yang menyertai beliau merasa heran karena Nabi Muhammad tiba-tiba berdiri dan kembali ke Madinah tanpa penjelasan. Beberapa waktu kemudian, barulah mereka mengetahui bahwa sebuah rencana pembunuhan telah disusun oleh sebagian pemimpin Bani Nadir. Peristiwa ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa konflik antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi telah melampaui batas perdebatan agama. Ia telah berubah menjadi konspirasi yang secara langsung mengancam keselamatan Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad mengirimkan pesan kepada Bani Nadir agar mereka meninggalkan Madinah karena telah merencanakan pengkhianatan terhadap perjanjian yang mereka buat sendiri. Pada awalnya mereka tampak bersiap untuk pergi. Namun, kemudian muncul pengaruh dari tokoh munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengirimkan pesan kepada Bani Nadir agar mereka tidak meninggalkan benteng mereka karena ia menjanjikan bantuan jika terjadi konflik. Janji ini membuat sebagian pemimpin Bani Nadir berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk bertahan di dalam benteng mereka dan menolak perintah untuk meninggalkan Madinah. Keputusan ini akhirnya membawa mereka pada pengepungan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pengepungan terhadap Bani Nadir berlangsung selama beberapa hari. Benteng-benteng mereka yang kuat membuat mereka bertahan cukup lama. Namun, perlahan mereka menyadari bahwa bantuan yang dijanjikan tidak pernah datang. Tokoh-tokoh yang sebelumnya memberi semangat kepada mereka ternyata tidak berani muncul ketika konflik benar-benar terjadi pada akhirnya. Bani Nadir menyerah dan menerima keputusan bahwa mereka harus meninggalkan Madinah. Mereka diizinkan membawa harta yang dapat mereka angkut dengan unta mereka, kecuali senjata. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Namun peristiwa ini juga meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada sekadar perpindahan satu kelompok dari sebuah kota. Sebagian dari mereka kemudian pergi ke wilayah Kabar. Di tempat itulah beberapa pemimpin mereka mulai menyusun rencana baru yang jauh lebih besar.
mereka tidak hanya ingin melawan Nabi Muhammad. Secara lokal di Madinah, mereka mulai berusaha mengumpulkan berbagai kabilah Arab untuk membentuk sebuah koalisi besar yang tujuannya adalah 1. Menghancurkan Madinah dan mengakhiri dakwah Nabi Muhammad untuk selamanya. Rencana inilah yang kemudian memicu salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Islam awal. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Besar yang melibatkan hampir seluruh kekuatan Arab pada masa itu. Sebuah peristiwa yang dalam sejarah Islam dikenal dengan satu nama yang sangat terkenal, Perang Khandaq. Ketika Bani Nadir meninggalkan Madinah dan bergerak menuju wilayah Khabar, banyak orang mengira konflik antara Nabi Muhammad dan sebagian kelompok Yahudi telah berakhir. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dari tempat baru mereka, beberapa pemimpin Bani Nadir mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada sekadar perlawanan lokal. Di Khaybar mereka memiliki kebun-kebun yang luas dan benteng-benteng yang kuat. Wilayah itu menjadi tempat berkumpulnya sebagian tokoh yang paling keras menentang Nabi Muhammad. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi al-Hukaik. Kedua tokoh ini dikenal dalam sejarah sebagai orang yang sangat aktif menggerakkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Menurut riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam yang dirujuk oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pemimpin Bani Nadir tidak berhenti pada rencana perlawanan kecil. Mereka mulai melakukan perjalanan diplomatik ke berbagai kabilah Arab yang sebelumnya memiliki hubungan tegang dengan kaum muslimin. Mereka mendatangi Quraisy di Makkah. Kedatangan mereka membawa satu pesan yang sangat jelas. Mereka mengajak Quraisy untuk bersatu dalam sebuah perang besar untuk menghancurkan Madinah. Para pemimpin Quraisy yang masih menyimpan luka akibat kekalahan dalam perang Badar mendengarkan ajakan itu dengan sangat serius. Bagi Quraisy, ini adalah kesempatan untuk membalas kekalahan mereka. Bagi para pemimpin Yahudi yang datang dari Khabar, ini adalah kesempatan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sebelum kekuatan kaum muslimin semakin besar. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa para pemimpin Yahudi itu bahkan meyakinkan Quraisy bahwa mereka siap mendukung perang tersebut sepenuhnya. Mereka juga mulai mendatangi kabilah-kabilah lain seperti Ghatafan dan beberapa kelompok Arab di wilayah Najd. Dari perjalanan-perjalanan inilah lahir sebuah koalisi yang sangat besar. Koalisi itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab pada masa itu. Berbagai kabilah yang sebelumnya sering bersaing, kini bersatu dengan satu tujuan yang sama, menghancurkan Madinah. Ketika berita tentang koalisi besar ini sampai kepada Nabi Muhammad, situasi di Madinah menjadi sangat serius. Jumlah pasukan yang dipersiapkan oleh koalisi tersebut jauh lebih besar daripada jumlah kaum muslimin di kota itu. Riwayat-riwayat sejarah menyebutkan bahwa jumlah pasukan yang bergerak menuju Madinah mencapai sekitar 10.000 orang. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Madinah yang jauh lebih sedikit. Kota itu berada dalam ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi inilah muncul salah satu keputusan strategi paling penting dalam sejarah militer Islam. Seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan sebuah strategi yang tidak dikenal oleh bangsa Arab pada masa itu, ia menggunakan agar kaum muslimin menggali parit besar di sisi kota yang terbuka agar pasukan musuh tidak dapat menyerang langsung. Usulan ini segera diterima oleh Nabi Muhammad. Kaum muslimin kemudian bekerja siang dan malam menggali parit di sekitar Madinah. Riwayat-riwayat Syahih menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad sendiri ikut menggali tanah bersama para sahabat. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dengan makanan yang sangat terbatas. Ketika pasukan koalisi besar akhirnya tiba di dekat Madinah, mereka terkejut melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Sebelumnya sebuah parit besar membentang di sepanjang sisi kota yang terbuka. Pasukan berkuda tidak dapat melompatinya. Pasukan infanteri tidak dapat menyeberanginya dengan mudah. Strategi ini membuat pasukan besar yang datang dengan harapan menyerang secara langsung tiba-tiba kehilangan keunggulan mereka. Peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Khandaq.
atau perang parit. Namun di tengah pengepungan yang berlangsung selama berminggu-minggu, muncul sebuah ancaman baru dari dalam Madinah sendiri. Kelompok Yahudi yang masih tinggal di Madinah, yaitu Bani Quraizah, berada dalam perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Mereka memiliki benteng-benteng di bagian lain kota dan secara resmi terikat dalam kesepakatan piagam Madinah. Namun, para pemimpin Bani Nadir yang telah terusir dari Madinah tidak berhenti berusaha mempengaruhi mereka. Huyai bin Akhtab bahkan datang langsung ke benteng Bani Quraizah untuk membujuk pemimpin mereka agar membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Awalnya pemimpin Bani Quraizah menolak ajakan tersebut. Ia mengingat bahwa hubungan dengan Nabi Muhammad selama ini berjalan dengan baik dan tidak ada alasan untuk mengkhianati perjanjian. Namun, tekanan terus dilakukan. Huyai bin Akhtab terus meyakinkan mereka bahwa koalisi besar yang mengepung Madinah pasti akan memenangkan perang. Ia berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menghancurkan kaum muslimin. Akhirnya, setelah berbagai tekanan dan bujukan, sebagian dari pemimpin Bani Quraizah mulai mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian mereka. Jika keputusan itu benar-benar terjadi, maka Madinah akan menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Pasukan besar mengepung dari luar, dan benteng di dalam kota bisa berubah menjadi musuh dari dalam. Di titik inilah sejarah Madinah mencapai salah satu momen paling menegangkan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, karena nasib seluruh kota kini berada di ujung sebuah keputusan yang belum sepenuhnya diketahui oleh kaum muslimin yang sedang berjaga di parit-parit pertahanan mereka. Pada saat pasukan koalisi besar mengepung Madinah dan kaum muslimin bertahan di balik parit yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri, situasi kota itu berada pada titik yang sangat genting. Riwayat-riwayat syahih menggambarkan bahwa rasa tegang tidak hanya datang dari pasukan besar yang berada di luar kota, tetapi juga dari kabar yang mulai beredar tentang kemungkinan pengkhianatan dari dalam. Kabar itu berkaitan dengan Bani Quraizah. Mereka adalah kelompok Yahudi terakhir yang masih tinggal di Madinah dan masih terikat dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad. Benteng-benteng mereka berada di sisi lain kota, dan selama ini mereka tidak terlibat langsung dalam konflik yang terjadi antara kaum muslimin dengan kelompok-kelompok lain. Namun ketika pasukan koalisi mengepung Madinah, para pemimpin yang datang dari Khaybar melihat sebuah peluang yang sangat besar. Huyai bin Akhtab, salah satu tokoh utama dari Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah, datang langsung menuju benteng Bani Quraizah. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa ia meminta agar pintu benteng dibuka, agar ia dapat berbicara langsung dengan pemimpin mereka. Pemimpin Bani Quraizah pada saat itu adalah Ka'ab bin Asad. Pada awalnya, Ka'ab bin Asad menolak untuk membuka pintu benteng. Ia mengetahui bahwa kedatangan Huyai bin Akhtab tidak akan membawa sesuatu yang baik. Ia bahkan mengatakan bahwa selama ini ia tidak melihat sesuatu dari Nabi Muhammad kecuali kejujuran dan kesetiaan terhadap perjanjian. Namun, Huyai bin Akhtab tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Ka'ab bin Asad bahwa pasukan koalisi yang mengepung Madinah sangat besar dan bahwa kaum muslimin tidak mungkin bertahan lama. Ia berkata bahwa inilah kesempatan terakhir untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tekanan itu berlangsung cukup lama. Huyai bin Akhtab terus berbicara dari luar benteng, hingga akhirnya Ka'ab bin Asad membuka pintu untuk mendengarkan secara langsung apa yang ingin ia sampaikan. Di dalam benteng itulah percakapan yang sangat menentukan itu terjadi. Huyai bin Akhtab berusaha meyakinkan bahwa koalisi besar yang dipimpin oleh Quraisy dan didukung berbagai kabilah Arab pasti akan memenangkan perang. Ia berkata bahwa jika Bani Quraizah bergabung dengan mereka dari dalam kota, maka Madinah akan jatuh dalam waktu singkat. Namun, Ka'ab bin Asad masih ragu. Ia mengingat bahwa selama ini Nabi Muhammad tidak pernah melanggar perjanjian dengan mereka. Ia juga khawatir bahwa jika kaum muslimin berhasil bertahan, maka pengkhianatan ini akan membawa konsekuensi yang sangat berat. Tetapi tekanan yang terus-menerus akhirnya membuat sebagian dari mereka
mulai mempertimbangkan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Riwayat-riwayat sejarah menjelaskan bahwa akhirnya Bani Quraizah memutuskan untuk tidak lagi terikat dengan perjanjian mereka bersama Nabi Muhammad. Kabar tentang keputusan ini akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Situasi itu menjadi sangat berbahaya. Jika Bani Quraizah benar-benar menyerang dari dalam kota, maka kaum muslimin akan menghadapi dua ancaman sekaligus. Pasukan koalisi berada di luar Peret, sementara benteng di dalam kota bisa berubah menjadi titik serangan dari belakang. Al-Quran menggambarkan situasi ini dengan sangat kuat. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 10, ayat itu menjelaskan bahwa ketika musuh datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, ketika mata terbelalak dan hati mencapai tenggorokan, dan kalian berprasangka yang bermacam-macam terhadap Allah. Ayat ini menggambarkan keadaan psikologis kaum muslimin pada saat itu. Pengepungan berlangsung dalam waktu yang lama. Angin dingin bertiup di sekitar parit. Persediaan makanan sangat terbatas. Di malam hari, para sahabat berjaga dengan penuh kewaspadaan, karena mereka tidak tahu dari arah mana serangan dapat terjadi. Namun di tengah situasi yang sangat sulit itu, Nabi Muhammad tetap menjaga ketenangan kaum muslimin. Beliau mengirim beberapa sahabat untuk memastikan kabar tentang Bani Quraizah. Ketika para sahabat itu kembali, mereka membenarkan bahwa perjanjian memang telah dilanggar. Momen ini menjadi salah satu titik paling menegangkan dalam sejarah awal Islam, karena untuk pertama kalinya kaum muslimin menghadapi kemungkinan bahwa seluruh kekuatan yang mengepung mereka dapat menyerang secara bersamaan. Namun, sejarah kemudian memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah diperkirakan oleh para pemimpin koalisi tersebut. Sesuatu yang tidak datang dari pasukan besar, tidak datang dari kekuatan militer, tetapi datang dari peristiwa yang mengubah jalannya. Pengepungan itu secara tiba-tiba. Peristiwa itulah yang kemudian mengakhiri perang Khandaq dan mengubah keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab. Dan dari sinilah bab terakhir dari konflik besar antara Nabi Muhammad dan kelompok-kelompok Yahudi yang terlibat dalam pengkhianatan itu mulai terbuka. Jika seluruh rangkaian peristiwa ini disusun kembali secara utuh, maka terlihat sebuah pola sejarah yang sangat jelas. Penolakan sebagian pemuka Yahudi terhadap Nabi Muhammad bukan terjadi karena mereka tidak mengenal tanda-tanda kenabian. Justru riwayat-riwayat yang syahih menunjukkan bahwa sebagian dari mereka mengenali tanda itu dengan sangat baik. Bahkan sebagaimana seseorang mengenali anaknya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Namun pengetahuan tidak selalu berujung pada penerimaan. Sejarah memperlihatkan bahwa ketika kebenaran bertabrakan dengan kepentingan, dengan kedudukan sosial, dan dengan identitas kelompok, sebagian manusia memilih untuk menutupinya, meskipun mereka mengetahuinya. Inilah yang terjadi pada sebagian pemuka Yahudi di Madinah. Mereka telah lama menunggu kedatangan Nabi terakhir. Mereka bahkan sering menyebutnya dalam perdebatan dengan bangsa Arab. Tetapi, ketika Nabi itu benar-benar datang dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel, sebagian dari mereka tidak mampu menerimanya. Penolakan itu kemudian berkembang dari sekadar perdebatan kitab menjadi konflik politik, lalu berubah menjadi pelanggaran perjanjian, hingga akhirnya sampai pada rencana pembunuhan dan pengkhianatan dalam masa perang. Peristiwa Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah memperlihatkan bagaimana konflik tersebut berkembang secara bertahap hingga mencapai titik yang sangat menentukan dalam sejarah Madinah. Namun, di balik semua itu, sejarah juga memperlihatkan sisi yang sering dilupakan. Tidak semua orang Yahudi menolak Nabi Muhammad. Sebagian dari mereka justru menerima kebenaran itu dengan jujur. Seperti Abdullah bin Salam yang dikenal sebagai ulama besar di kalangan mereka. Kisahnya menjadi bukti bahwa ketika seseorang menilai dengan kejujuran dan tidak terikat oleh tekanan kelompok, kebenaran dapat terlihat dengan sangat jelas. Akhir dari rangkaian peristiwa ini menunjukkan satu kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Dakwah Nabi Muhammad tidak berhenti oleh penolakan,
tidak runtuh oleh konspirasi, dan tidak hancur oleh koalisi besar yang mengepung Madinah. Justru dari peristiwa-peristiwa itulah kekuatan kaum muslimin semakin terlihat dan posisi Islam di Jazirah Arab semakin kokoh. Sejarah ini bukan sekadar kisah konflik masa lalu. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana manusia merespon kebenaran ketika kebenaran itu datang di luar harapan mereka. Sebagian menerima dengan lapang dada, sebagian menolak karena kepentingan, dan sebagian lagi menentang. Meskipun mereka mengetahui bahwa yang mereka hadapi adalah kebenaran, dan dari lembar-lembar sejarah, inilah kita memahami bahwa perjalanan dakwah para nabi selalu melalui ujian yang berat. Tetapi kebenaran yang dibawa oleh wahyu, pada akhirnya tetap menemukan jalannya. Penutup demikianlah kisah yang tersusun dari riwayat-riwayat syahih dan catatan sejarah awal Islam. Sebuah kisah tentang pengetahuan yang disembunyikan, tentang penolakan yang lahir dari kepentingan, dan tentang bagaimana kebenaran tetap berdiri meskipun menghadapi penentangan yang sangat besar. Semoga kisah ini menambah pemahaman kita tentang sejarah Islam dan membuat kita semakin menghargai perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah yang beliau bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.